Bismillahirrahmanirrahim. Salam pagi, salam sejahtera, salam sehat, bahagia. Hari Kamis penuh berkah. Cek suara dulu teman-teman, ini saya yakin yang menunggu sudah cukup banyak, mudah-mudahan. Yang pertama kali yang sudah hadir Ibu Alfiatun dari Bantul. Para leader-leader ini mungkin harus segera merapat juga, karena ini produk istimewa. Sesungguhnya produk yang sempat saya pikir 3 tahun silam harus ada, ini ternyata muncul. Ada produk baru yang langka ini teman-teman. Jadi para pejuang NASA, pejuang keluarga terutama, ini harus tahu inti pokok kuncinya di mana, sehingga akan lebih luar biasa. Ini mohon maaf, ini baru kali ini nih saya muncul di Facebook Center NASA sendiri, momen-momen tertentu ini nanti. Ya, setidaknya saya tunggu sampai beberapa peserta, semoga bisa sampai full di atas 100. Terima kasih, ada banyak yang hadir dari Tangerang, dari Purwakarta, dari Bali, dari Jambi, dari Banyuwangi, Probolinggo. Wah, semuanya nih, hampir semua hadir nih. Pak Slamet juga hadir dari Lumajang. Ini yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Jadi produk yang mana yang sudah final untuk bisa kita bersamai, untuk kita bisa sampaikan ke para masyarakat gitu ya. Ini saya tunggu ya sampai agak maksimal, sebab kalau nanti slide-nya sudah lewat itu untuk diulangi lagi butuh momen lagi. Ini sekali disampaikan ini produk baru, harus tahu betul karena produknya sudah siap untuk diorder. Jangan sampai nanti dapat produknya tapi tidak tahu, tidak kenal ya. Tentunya kami sangat kangen kepada Anda semuanya. 1 tahun lebih nih, 1 tahun lebih tidak berjumpa di seminar-seminar ini, mengurangi sedikit greget kita. Namun hari ini mudah-mudahan melalui Facebook Center ini, melalui bertatap muka secara virtual dengan saya pribadi mewakili NASA, semoga ini menjadi setidaknya munculnya motivasi secara rohani sendiri kepada Anda, ruhnya NASA yang bisa sampai pada Anda gitu ya. Udah sampai 90, ini 100, ini saya mulai nih
baru kali ini, baru memulai sudah sampai 100 ini. Sudah selayaknya untuk launching, untuk mengenalkan produk ini. Mohon maaf untuk gambarnya memang belum memang sengaja belum saya munculkan, jadi sebentar lagi baru kita nanti. Wah, udah sampai 105 ya. Oke. Berikan komen, kita nunggu sampai agak banyak baru kita mulai atau bagaimana nih? 100 langsung saja mulai. Tapi sekali nanti produk satu lewat, itu tentunya yang kelewatan itu sangat disayangkan. Tapi insya Allah bisa menonton ya siarannya nanti ya. Oke, mulai. Terima kasih Bu Ning ya. Bu Ning, Bu Heni, ada banyak nih. Oke, kita mulai ya. Kalau ada kendala suara atau slide nanti tolong diingatkan ya, dari di komen gitu diingatkan. Ya. Iya, semuanya teman-teman luar biasa. Tepuk tangan nih secara virtual. Wih, memang luar biasa ini. Ini belum sampai ke leader paling lapis paling ujung ini ya. Ini mungkin yang besar-besar nih, stokis center ya. Jenjangnya mungkin mulai dari silver sampai crown diamond mungkin ada di sini nih. Luar biasa. 115 ini baru nanti saya mulai. Ya. Salam sapa, salam kangen nih untuk para leader terutama. Terima kasih atas partisipasinya, dan video ini nanti bisa di-share ya. Mau di-share alamat Facebooknya maupun videonya mau direkam kemudian di-share, ini sangatlah penting. Tapi ya tidak ada yang di bulan puasa ini tidak ada praktek-praktek bagaimana gitu nanti seperti mau urut atau apa enggak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Sehat selalu, sukses, bahagia untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, saya, Anda, perusahaan tentu mengucapkan rasa syukur yang mendalam, yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, sempat, nikmat iman, nikmat sehat dan semuanya yang kita bisa hari ini bisa berkumpul seperti ini di secara virtual. Alhamdulillah sampai 133. Kemudian tak lupa kita haturkan sholawat dan salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya bersama dan bisa nantinya kita masuk surga bersama. Ya teman-teman semuanya, para mitra tercinta, para leader-leader semuanya, khususnya yang menonton live ini sampai 152 orang ya. Mulai dari lapis distributor biasa sampai ke menengah diamond sampai ke titik puncaknya crown diamond, mulai dari stokis center semuanya kumpul. Ini tentu perusahaan mengucapkan besar terima kasih kepada Anda semuanya. Kami mendoakan saudara-saudara NASA di sana ini Allah berikan sebuah kenikmatan iman, kemudian selalu Allah berikan sebuah kenikmatan sempat dan sehat, dan yang terakhir semoga kita dengan virtual kali ini rezeki kita makin lancar. Yang belum dapat THR yang luar biasa, rezeki tidak disangka-sangka. Semoga mengalami hal seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah ini adanya produk baru, angin segar, semoga
sedikit problem di jaringan atau mungkin problem kurang paham produk, bisa terobati hari ini ya. Tentunya terima kasih semuanya, dan terima kasih kepada tim NASA IT dan tim kita sendiri TS ini, semuanya kerjasama luar biasa. Oke teman-teman yang saya cintai, relax saja, santai saja. Ini sebuah kabar gembira dan kabar angin segar bagi kita semuanya, oksigen bagi kita semuanya. Kenapa? Karena ini produk baru yang notabene juga saya tadi menyampaikan 3 tahun silam saya membayangkan NASA ini kapan memiliki produk yang berupa ini loh begitu. Nah saat ini ada, ternyata memang luar biasa ini produknya. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Setidaknya ada yang sudah final untuk bisa disampaikan, didalami, dan produk ini siap untuk diorder. Yang setidaknya ini yang sudah resmi ada 4 produk, tapi 3 nama ini ya, produk baru di tahun 2021. Kita launchingnya bertahap teman-teman, launchingnya secara virtual, adanya presentasi ya ini. Jadi ada produk segmen kesehatan, kemudian kosmetik, kecantikan ada. Nah ini yang kesehatan yang notabene Anda tidak bisa tinggalkan hal ini ya. Anda tidak bisa tinggalkan hal ini ya. Harga mati, sehat itu harga mati, betul-betul harga mati. Anda boleh cantik, tapi kalau Anda tidak sehat, tidak menuai kesempurnaan dalam hidup ini. Oke teman-teman yang saya cintai semuanya. Nah ini angin segar yang tadi saya sampaikan, 4 produk ini ya. 4 produk ini produk yang baru, produk yang akan menemani Anda semuanya, dan produk yang notabene akan menjadikan semoga semuanya mitra itu bisa meraih kesuksesan bersama produk-produk yang handal ini. Nah tadi yang saya katakan produk yang saya tunggu-tunggu itu, yaitu ya ini, ada namanya produk enzim. Saya ulangi lagi, produk enzim namanya Depro enzim ya. Depro enzim ini enzim, saya pernah mengatakan enzim. Apa sih sebenarnya enzim? Yakin gitu. Tidak semua orang mengenal sebuah enzim, karena dia itu enzim itu di mana letaknya, di mana perannya, nanti kita kupas bersama. Tapi setidaknya enzim itu kenapa ditunggu-tunggu? Karena biang-biangnya kehidupan dalam tubuh dan alam ini adalah enzim. Tidak sekedar di kesehatan, di ranah tumbuhan, hewan, itu pun juga perlu enzim. Waduh, luar biasa nih Pak. Iya, memang. Ini tidak berlebihan kalau saya bicara enzim, ya. Jadi jangan ada yang berpikir, oh, kok bisa semua? Ya, enggak bisa semuanya, enggak begitu. Namun saya bicara enzimnya, ya, enzim itu apa nanti? Itu yang akan luar biasa. Tapi produknya itu penting untuk Anda ketahui. Nah, oke, siap ya. Perlahan saja, santai saja. Mungkin kalimat-kalimat beberapa saya ulang, mungkin itu karena memang saya sengaja, bukan saya tanpa sadar mengulang, karena supaya betul melekat di pikiran, di hati teman-teman ya. Jadi pesan ini sampai kepada pikiran Anda itu sangat-sangat berkesan dan sulit untuk dilupakan ya. Itu yang istimewa, menjadi ilmu berkah, dan Anda tentunya kapanpun, dimanapun bersama calon konsumen bisa menjelaskan. Nah itu yang penting. Oke ya. Ya, kita mulai di awal ini kita bicara yang namanya produk Depro enzim. Ya, Depro enzim. Nah, seperti apa sih sebenarnya? Perannya seperti apa begitu? Apa sih? Siapa Depro enzim ini? Ya. Depro enzim sebuah suplemen kesehatan berupa produk yang didesain, diformulasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah produk
dengan sediaan cair berupa enzim yang berperan dalam hal secara global memelihara kesehatan secara mendalam. Biasa aja ini Pak memelihara kesehatan. Iya, namun yang Anda harus betul tekankan ketika Anda mendalami ini adalah memelihara kesehatan secara mendalam. Bukan sekedar secara kulit, bukan sekedar secara daging, jaringan, enggak. Ini adalah memelihara kesehatan secara mendalam. Oke, ini mungkin belum mengena di Anda. Nanti ketika sudah saya bicara enzim itu akan mengena di situ. Kenapa enzim ini menjadi sebuah produk yang notabene saya pribadi menunggu dalam hal dunia kesehatan kedokteran? Sangat menarik enzim ini. Salah satunya vaksinasi, vaksin apapun ketika masuk ke dalam tubuh kita, disuntikkan, vaksin itu untuk bisa sempurna dan tidak menghasilkan gejala negatif itu berkat enzim, teman-teman. Nah, ini sinergi sekali dengan adanya vaksin yang ada. Tidak sekedar itu, ya. Enzim itu kalau saya pribadi mengatakan enzim itu adalah sumber kehidupan. Saya pelan-pelan ya, para mitra NASA tercinta, terbaik semuanya, pelan-pelan karena memang pingin yang momen ini jangan sampai lewatkan satu slide, itu penting ya. Sumber kehidupan. Kenapa ini dikatakan sebuah sumber kehidupan? Sumber kehidupan terutama adalah jasad yang kita pakai ini. Sumber kesehatan dan kehidupan segalanya itu berupa enzim. Kenapa dikatakan sumber kehidupan? Bayangkan saja, enzim itu, teman-teman yang saya cintai, enzim itu dia semacam cairan yang notabene itu di dalam tubuh kita itu yang bersifat bekerja untuk mendalangi seluruh proses dalam tubuh, mulai dari proses tingkat inti sel, bukan sel saja. Jadi ketika saya pernah bicara lecitin tingkat sel, ya. Tapi kalau bicara masalah inti sel, di dalam sel itu ada inti sel, nukleus. Di dalam nukleus itu ada yang namanya dendrit, badan Golgi, senyawa-senyawa asam amino, ada lecitin di dalamnya juga. Ada banyak nutrisi, ada glukosa dan yang lain. Itu bisa didorong, ditempel, disatukan hanya karena enzim, teman-teman. Enzim itu setidaknya kalau Anda berpikir mendasar memahaminya, seorang tukang batu ketika meracik olahnya semen, pasir, abu itu butuh air. Air itu mineral seperti NSTM, ya. Ini berbeda dengan STM, ya. Ini berbeda dengan lecitin, berbeda dengan kurkumet, sunfur dan yang lain, berbeda. Ya, tadi saya gambarkan seorang tukang batu meracik olahannya sediaan adonan luloh namanya ya nyebutnya. Ada pasir, ada semen, ada abu putih ya. Ada air mineral. Tapi enzim ini letaknya bukan di 4 ini, tapi letaknya adalah enzim sebagai dalangnya. Kalau saya mengibaratkan tukang batu ini, semua adonan ini ada, itu karena tukang batunya. Jadi singkatnya, enzim itu seperti tukang batunya. Nah, dia yang mengolah, dia yang merancang, dia yang membenarkan, seperti halnya mandornya. Dan sumber kehidupan, ingat baik-baik, semua nutrisi bisa terserap itu berkat enzim juga, teman-teman. Itulah yang namanya enzim ditunggu-tunggu. Itu sumber kehidupan. Ya. Dalam buku The Miracle Enzyme ya dari karangan Dr. Sinya menyampaikan kalimatnya, saya menyupliknya, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa enzim. Tumbuhan tidak bisa sehat tanpa enzim. Hewan pun tidak bisa sehat tanpa enzim.
Nah, ini loh enzim. Enzim teman-teman. Enzim itu sesungguhnya tubuh juga bisa produksi. Namun tubuh itu bisa berkurang enzimnya. Ya. Oke. Seperti apa sih sesungguhnya enzim itu? Oke. Definisi enzim, teman-teman. Enzim itu merupakan biomolekuler dari protein sebagai katalis dalam mempercepat seluruh proses metabolit tubuh, mulai dari inti sel hingga organ tubuh secara utuh ini. Ya. Jadi itulah enzim. Dia berupa molekuler. Kalau kita melihatnya itu berupa seolah cair yang notabene seolah kayaknya nggak kelihatan, nggak penting di tubuh kita. Justru itu yang penting. Kayak pelumas, kayak oli dia. Oli proses tubuh ini bisa menyatu, apapun bisa terjadi di dalam tubuh kita dengan sempurna hanya berkat enzim itu. Nah, biomolekuler dari protein, teman-teman. Jadi hasil protein. Dan yang mengawali proses seluruh di dalam tubuh kita itu enzim. Mulai dari karbohidrat bisa diubah menjadi energi, butuh enzim. Hanya enzim yang melakukan juga. Mulai dari protein menjadi asam amino, menjadi turunan asam amino, kemudian dipakai oleh organ tubuh kita, itu enzim yang memecahnya semuanya. Kemudian mulai dari lemak menjadi asam lemak, ya, menjadi asam lemak jenuh, jahat, non jahat, menjadi baik semuanya, itu enzim juga yang berperan. Kemudian mulai dari mineral, mulai dari vitamin, itu juga berkat enzim untuk bisa sampai ke titik organ-organ tubuh kita. Dari wortel, kemudian wortel diubah menjadi saripati, saripati diubah di dalam usus, di dalam sel menjadi vitamin, vitamin menjadi provitamin sampai ke mata. Itu perlu enzim, teman-teman. Bayangkan saja. Bagaimana tidak enzim menjadi sebuah sumber kehidupan, itu dari situ. Mungkin kalau Bapak Ibu semuanya masih ingat, waktu pelajaran kita dasar saja nggak sulit-sulit. Waktu kita di SMP, ya, di tingkat SMP, di tingkat mungkin SMA, itu ada dulu enzim, ya. Enzim itu segala macam prosesnya itu diketahui dia dan dijalankan oleh dia, itu enzim. Seberapa besar perannya enzim? Tentu enzim itu dia bersifat spesifik. Jadi kalau di dalam tubuh kita mulai dari mulut ada yang namanya enzim amilase. Ada yang mulai di perut kita ada yang namanya enzim laktase, sukrase, protease, dan amilase dan HCl, asam lambung. Enzim-enzim itu yang ada di dalamnya semuanya. Dan dalam semuanya adalah enzim itu. Makanan kita mulai dari mulut dicerna sampai ke perut, sampai ke lambung dihancurkan, enzim yang menghancurkan. Sampai di perut dihancurkan, masuk ke dalam usus kecil untuk menjadi saripati dan diserap oleh jonjot-jonjot usus. Itu enzim juga yang berperan, teman-teman. Sampai nutrisi itu sampai ke tubuh organ-organ, sampai ke jantung, sampai ke liver, sampai ke hati, sampai ke otak, sampai ke empedu, semuanya enzim yang mendalanginya, yang mengaturnya. Sampai dulu saya pernah berbicara tentang yang namanya glutathione, enzim glutathione. Sebuah enzim itu bisa dikatakan antioksidan, namun dia berperan sebagai enzim. Itu salah satu bahan enzim saja. Nah, ini cikal bakal enzim untuk seluruhnya. Dan glutathione, saya menyebut glutathione, itu berperan, dia bisa mengatur hormon-hormon yang salah, proses yang salah, mana yang salah dalam tubuh kita. Itu dalam hal jurnal penelitian seperti itu, mengatakan banyak seperti itu. Enzim yang saya katakan di sini, dia juga sama halnya sebagai simbolnya
glutathione, dan yang itu yang akan mengatur mana yang salah. Bayangkan saja ya, tubuh kita terjadi kesalahan itu sering sekali. Yang awalnya tidak punya kanker, punya kanker. Yang awalnya tidak punya jantung, punya jantung. Ya, maksudnya punya penyakit jantung. Yang awalnya tidak punya penyakit diabetes, jadi penyakit diabetes. Yang awalnya tidak punya stroke, menjadi penyakit adanya stroke. Yang awalnya tidak punya masalah empedu, ada batuk empedu. Ada yang awalnya tidak punya masalah asam lambung, ada masalah emah, sampai emah kronis. Semuanya itu nanti akan dibantu perlahan dengan enzim, teman-teman. Nah, enzim ini yang mendalangi untuk perbaikan-perbaikan untuk segalanya. Nah, mengapa enzim penting, teman-teman? Mengapa enzim penting? Nah, enzim merupakan bahan utama penyusun perbaikan-perbaikan seluruh proses, mulai dari tingkat inti sel sampai sel tubuh manusia sampai organ tubuh. Jadi layaknya lecitin membutuhkan cairan enzim, layaknya NSTM membutuhkan cairan enzim, layaknya antioksidan membutuhkan cairan enzim. Ini didorong dengan enzim, Nah, ini dasar. Bisa dikatakan produk bisa untuk masuk ke beberapa penyakit, hampir semuanya. Namun teman-teman, kalau hanya enzim tok itu ya belum bisa. Kan tadi saya sampaikan analoginya, kalau kita memperbaiki sebuah tembok yang runtuh, yang hancur, kita perlu adonan-adonan pasir ya, semen, kemudian putih injet itu atau abu putih ya, perlu air. Tapi harus ada manusianya, perlu manusianya. Tapi kalau misalkan kita hanya menggunakan enzim, misal hanya manusianya saja, ya kalau tidak ada bahannya juga tidak bisa jalan. Jadi tetap saja ini penting untuk beberapa, hampir semua penyakit, tapi harus ada bahan-bahannya yang ada untuk memperbaiki di kondisi penyakit spesifik masing-masing, teman-teman. Oke. Selanjutnya, bersifat spesifik. Setiap enzim itu hanya bisa digunakan untuk satu proses. Contoh, penghancuran karbohidrat menjadi energi. Itu namanya butuh enzim amilase sampai enzim sukrase sampai enzim glukase, glikogen, glukosa, glukase. Itu spesifik. Ada lagi yang namanya dari ranah lemak untuk menjadi asam lemak baik. Itu juga mulai dari lemak diubah menjadi turunan asam lemak ya, HDL yang baik. Ada asam miristat, asam laurat, asam kaprat. Itu perlu enzim, teman-teman. Perlu enzim untuk mengubah itu. Bayangkan di situ jadi spesifik prosesnya. Kemudian dia sebagai katalis. Katalis itu dia akan berperan menghubungkan semua nutrisi, menghubungkan semua unsur-unsur tubuh untuk menjadi kesempurnaan, untuk menjadi sebuah sel, dan sel itu digunakan untuk organ, sehingga organ ini akan sehat kembali. Ya, contohnya misalkan yang rusak organ pankreas, diabetes munculnya, itu diperlukan lecitin dan untuk menutrisi sel beta pankreas, tapi diperlukan pelumas penghubungnya, enzim. Pak, selama ini belum ada enzim, bagaimana teman-teman yang kesaksian yang sembuh? Itu karena di tubuhnya sudah ada enzim. Artinya apa? Tubuh manusia itu sudah ada, namun terbatas. Orang yang sembuhnya cepat, enzimnya banyak. Orang yang sembuhnya lama, enzimnya sedikit. Itu perlu suplemen enzim, perlu dorongan enzim. Dan yang membuat penyakit segala macam jenisnya muncul enzim juga. Itu maksudnya ketika kekurangan enzim. Misal di tingkat darah urin kita yang bermasalah, ya, patokannya asam basah darah, itu juga harus berkat dibantu keseimbangan enzim. Enzim bisa berperan di sebagai dalang antioksidan muncul, sebagai dalang kekebalan muncul, sebagai dalang proses katabolisme, anabolisme tubuh manusia. Semuanya perlu enzim, teman-teman. Nah, produksi enzim itu
diketahui penelitian terakhir bahwa dia berkurang sesuai dengan bertambahnya usia. Jadi ada sebuah jurnal yang menyebutkan bahwa enzim ini berhubungan dengan aktivitas skeletal otot. Jadi aktivitas kontraksi atau aktivitas pergerakan otot dan pergerakan sendi. Jadi ketika ini berkurang pada usia lansia, itu ternyata mengalami penurunan enzim dibanding usia muda. Artinya ketika usia bertambah, enzim perlu disupport dari luar, teman-teman. Nah, enzim ini bukan sebuah hal yang langka, teman-teman. Penelitian bermula dari diketahui kemampuan cairan lambung mencerna daging-dagingan tahun 1700-an. Kemudian diketahui air ludah untuk mengubah pati menjadi glukosa. Yang tadi yang saya sampaikan, enzim amilase. Nah, tapi penjelasan ini lengkapnya mengenai fenomena ini belum diketahui dengan pasti. Barulah tahun 1878 seorang peneliti dari asal Jerman bernama Wilhelm Kuhne menggunakan istilah enzim dari kata enzime dari bahasa Yunani yang artinya isi bahan pengembang. Bayangkan saja, yang menjadikan seluruh proses di dalam tubuh kita, menjadikan asam basah, menjadi tubuh kita menjadi basah, tidak asam. Karena kalau di dalam aliran darah menjadi terlalu asam, itu pastinya banyak penyakit, pastinya banyak radikal bebas yang dilepas. Nah, di situ teman-teman, untuk mengembalikan kestabilannya itu dibantu oleh enzim. Sebenarnya ada lagi yaitu natrium bikarbonat. Ya, ini yang disampaikan oleh Dr. Kini ya. Nah, tapi yang utama enzim dulu karena dia akan mengawali prosesnya, mengawali kehidupannya di sini. Nah, saya bisa mencontohkan begini. Kenapa hewan harimau, ini contoh yang sangat mungkin harus jauh gitu. Harimau singa itu kalau makan mangsanya ya, itu misalkan makan rusa, apa yang dimakan lebih dulu? Yang dimakan adalah pencernaannya, lambungnya, ususnya yang dimakan. Dagingnya belakangan. Bahkan dagingnya mungkin diambil oleh hewan lain, hyena atau yang lain. Kenapa alasannya seperti itu? Karena seperti singa, harimau seperti itu hidupnya perlu enzim. Dia hanya konsumsi daging, sedangkan enzim itu banyak di sayuran dan di buah. Nah, kalau seperti hewan-hewan herbivora itu konsumsinya kan tanaman, ya kan, buah-buahan. Nah, di situ harimau, singa makanya akan lebih ke arahnya pencernaan. Dia menuju untuk ngambil enzimnya, teman-teman. Enzimnya untuk bertahan hidup untuk singa dan harimau. Nah, teman-teman yang saya cintai, manusia itu bisa makan segalanya. Bisa dikatakan pokoknya ya herbivora, ya karnivora, ya ya karnis, pokoknya semuanya dimakan manusia ini. Makanya yang saya katakan, karena manusia ini memiliki pangkal enzim, simbol-simbolnya enzim yang bisa mengubah kondisi segalanya. Bahkan kondisi sakit pun bisa cepat sembuh. Jenis penyakitnya apa? Enzim, teman-teman. Ada kelainan hormon bisa diatur ulang, enzim, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang saya cintai, luar biasa. Oke. Sekarang apa sih bahan-bahannya yang bisa mendukung enzim ini? Jadi enzim ini singkatnya begini, teman-teman. Deproenzim, ya, kembali lagi deproenzim, produk yang tadi saya sampaikan tadi. Deproenzim itu merupakan suplemen yang dirancang khusus dari herbal yang di sini yang saya munculkan ini dibantu dengan bakteri Lactobacillus, yaitu bakteri positif di dalam pencernaan, yang mana dia akan menjadi terfermentasi dan dicampur dengan herbal ini. Jadi enzim dengan kombinasi herbal yang memiliki kapasitas untuk mendukung enzim itu lebih cepat. Kemudian juga herbal ini ada peran khusus untuk antioksidan, menambah lebih jreng, kemudian menambah lebih istimewa antioksidannya, mineralnya, vitaminnya, seratnya,
dan yang lainnya. Satu-satu saya sampaikan. Campurannya yang pertama adalah ada ekstrak daun dewa, ya. Ada yang kedua adalah ada ekstrak jeruk nipis. Yang ketiga ada ekstrak madu, ya, ekstrak rumah lebah, ya, royal honey. Ada juga ekstrak kayu manis. Ada juga ekstrak buah-buahan sayuran secara menyeluruh, dan ada juga ekstrak rempah-rempah dicampur kombinasikan. Nah, teman-teman yang saya cintai, mulai dari daun dewa. Daun dewa ini ya kupas tuntasnya secara kandungan. Dia perannya ada senyawa kalium, kalsium berupa mineral penting, ya. Kemudian ada kinamaldehid, kemudian ada polifenol, flavonoid. Ini secara literatur, ya, mempercepat metabolisme di dalam tubuh. Kemudian kita tahu sendiri polifenol flavonoid sebagai anti-infeksi. Kemudian dengan berkat enzim dan daun dewa ini, kalium, kalsium juga memperlancar kesempurnaan pembentukan sel. Nah, di sini teman-teman yang saya cintai, kadang kita konsumsi bahan sel untuk lecitin udah banyak, tapi kadang-kadang kurang cepat gitu perubahannya. Itu di situ juga peran enzim yang kurang di situ. Kemudian selanjutnya ada jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini yang diutamakan vitamin C, vitamin B6 sama Fe, zat besi, ya. Antioksidan. Kemudian di dalam jeruk nipis juga ada bahan enzim, tapi dia enzim ke arahnya enzim ke basah, ya. Makanya kalau problem pencernaan, kadang konsumsi jeruk nipis juga sangat bagus. Nah, kandungan ini memiliki peran sebagai katalis berbagai proses tubuh, hampir mirip seperti enzim itu sendiri. Jadi yang membantu dalam hal proses percepatan enzimisasi dalam ekstraknya sebelum menjadi produk ini jeruk nipis. Kemudian ada ekstrak royal honey. Jadi bukan sekedar madunya, tapi rumah lebahnya diekstrak. Di situ enzim di dalamnya ada enzim sendiri. Jadi ada enzim yang dikeluarkan oleh lebah. Ya, ada yang bilang lebah, ada yang bilang tawon gitu ya. Kemudian ada tiamin, ya, vitamin glukosa. Nah, glukosa ini juga berperan di sini sebagai zat untuk pendorong, sebagai energi, sebagai antioksidan, sebagai kekuatan tubuh, pendorong metabolit tubuh itu tadi. Nah, kemudian kayu manis, ya. Kayu manis di sini dia ada kandungan antioksidan spesifik berupa saponin, kemudian minyak atsiri, kemudian minyak linilol, dan ada beberapa yang lain dan yang lainnya. Ya, di sini perannya teman-teman sebagai perbaikan pencernaan. Jadi kalau ada masalah kembung, ada masalah sebah, masuk angin dan yang lain, itu kan perannya kalau kita minum enzim deproenzim ini di sini si kayu manis ini dia memiliki minyak atsiri, minyak lineol yang bisa memperbaiki asam basa di dalam pencernaan. Kemudian bakteri, dia sebagai antibakteri, minyak atsiri, mencegah rusaknya sel. Nah, jadi ketika sudah diperbaiki, sel-selnya jangan cepat dirusak. Nah, kan di situ. Ini penting, teman-teman. Oke, sebelum jauh teman-teman, yang lainnya segera merapat juga, ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu ekstrak buah. Dia poinnya adalah ekstrak buah-buahan itu berperan sebagai enzim sendiri, bahan dasar utama enzim. Kemudian serat dari anggur, ekstrak anggur, apel, buah jeruk dan yang lain. Kemudian ada buah kiwi, itu memang sebagai serat yang efektif untuk membentuk enzim pangkal. Jadi di situ diperlukan untuk pembentukan optimalisasi enzim itu. Nah, karena begini teman-teman, ada hal-hal faktor-faktor yang membuat, jadi begini, ada faktor-faktor yang membuat enzim tubuh manusia itu terkuras habis. Itu juga ada. Apa sih? Satu, pikiran stres berat, negatif, itu menguras enzim habis. Kedua, makanan
yang kita makan yang cenderung berlebih dan cenderung instan dan banyak kolesterol atau minyak yang jenuh. Ini menguras enzim sekali. Kenapa? Ya, karena di situ tidak ada keseimbangan dalam untuk seratnya, vitaminnya. Kemudian yang ketiga, apa yang menguras enzim dalam tubuh manusia? Yaitu konsumsi obat-obatan jangka panjang, sehingga menjadikan enzim itu habis. Contoh gini, ada orang yang sakit konsumsi obat, satu jenis obat misalkan, obat kimia misalkan, dikonsumsi terus sampai 5 tahun. Habis itu obatnya nggak manjur lagi. Kenapa nggak manjur? Karena enzim penerima obat tersebut itu sudah habis, sehingga dia resisten terhadap yang namanya obat itu, sehingga dia harus mengganti obat dosis tinggi atau mengganti jenis yang lain. Karena apa? Enzimnya sudah tidak bisa nerima, tidak ada. Jadi ini enzim ini teman-teman, itu ketika ada orang yang sakit dengan obat kimia, itu kalau dipakaikan enzim ini juga sangat sinergi dan membantu. Justru obat ini akan bisa bekerja berkat enzim juga. Tapi kalau keterlaluan, kebanyakan bertahun-tahun, enzim juga habis di situ. Nah, teman-teman. Kemudian ada ekstrak rempah-rempah, ada sineol, kandungannya sagaol, limonene, ya. Ini penyempurna pembentukan enzim, teman-teman. Penyempurna pembentukan enzim. Jadi ranahnya masing-masing. Ada yang ranah membantu antioksidan, ada yang ranahnya membantu pembentukan si diproenzim menjadi sempurna. Ada macam-macam ini di sini. Oke, teman-teman. Cukup ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ada pustaka nih, ya. Flavonoid, minyak atsiri, saponin, antioksidan, senyawa yang berperan dalam antibodi, anti tubuh, anti kekebalan tubuh, ya, untuk kekebalan tubuh, anti kanker, dan juga berperan dalam pembentukan enzim tubuh. Itu saya kutip dari Kumalaningsih 2008, ya. Kemudian enzim lipase, protease merupakan jenis cairan molekuler yang berperan sebagai katalisator proses biokimia tubuh dalam menyempurnakan pembentukan sel-sel tubuh. Jadi tidak salah ketika tadi saya menyampaikan untuk kesempurnaan ini. Jadi di beberapa pustaka itu sangat banyak. Jadi kalau membahas enzim ini memang masih agak seolah sulit dimengerti, karena memang dia sesuatu yang bisa dikatakan baru-baru kali ini. Tapi dia dari dulu sudah banyak orang yang pingin adanya enzim ini. Bagaimana sih sebenarnya, Pak, cara minumnya diproenzim ini? Nah, oke, teman-teman. Dosisnya teteskan 3-5 tetes di bawah lidah atau dicampur air 3 kali per hari orang dewasa. Hampir mirip seperti Sunpro, teman-teman, ya. Teteskan 1-2 tetes di bawah lidah 3 kali per hari. Remaja dan anak-anak. Teteskan lebih dari 5 tetes di bawah lidah atau dengan air 3 kali sehari untuk kondisi sakit. Sementara teman-teman, peraturannya tidak disarankan untuk usia di bawah 2 tahun. Ya, alasannya kenapa? Karena memang kondisi anak di bawah usia 2 tahun, satu, kondisi yang rawan, ya. Kedua, enzimnya masih banyak, belum sangat-sangat perlu enzim, ya. Ketiga, anak-anak itu masih dalam masa alamiah pertumbuhan perkembangan, yang mana biarkanlah berjalan dengan istimewa. Berikanlah nutrisi yang sifatnya bisa mencerna, itu seperti beras merah, SKO72 mungkin boleh kalau itu, ya. Oke. Kemudian begini, teman-teman, apa alasan memilih diproenzim ini, teman-teman, ya? Apa ini alasan orang memilih diproenzim ini di NASA ini terutama ini? Nah, diproenzim di NASA produk baru yang mengantongi bestseller, penjualan terbaik nantinya, ini akan menjadi produk yang istimewa. Kemudian yang kedua, sudah berbadan POM dan sudah halal MUI, ya. Nah, teman-teman yang saya cintai, tidak ada bahan yang perlu diragukan dalam kehalalannya. Tentu teman-teman, ini yang penting. Oke, kita selesai dengan enzim. Oke, teman-teman. Nah,
Para mitra semuanya, ayo gabung yang lainnya. 340 ini sudah. Ayo naik lagi ya. Yang sudah kelewat enzim bisa ulang videonya nanti. Oke, kita menginjak produk yang kedua, yaitu kules. Kules pijat ya. Message oil, jadi minyak pijat. Kules bukan minyak urut ya. Ini yes, adiknya kules ngurut, kules ngoles ini ya. Tapi ini untuk ngurut. Jadi kalau dulu saya pernah cerita kules dipakai untuk ngurut di leher, ya janganlah, kaku nanti ya. Pakai yang ini saja ya. Ini karena memang banyak yang pakai minyak urut untuk pijat ya. Inilah kules yang untuk pijat. Nah, teman-teman, ini dirancang tidak dengan tergesa-gesa. Dirancang juga kules ini untuk betul-betul dipikirkan jangka panjang. Dan kules ini teman-teman, ini yang saya katakan pelopor minyak pijat NASA. Nah, ini satu-satunya di NASA minyak pijat yang sudah kita berani untuk yuk kita jual. Kemudian minyak produk kules ini juga minyak produk yang sudah tepat halalnya, sudah tepat izin-izinnya, dan ini akan membuat biang pemijatan ya. Ingat teman-teman, akhir-akhir tahun ini, 2 tahun 3 tahun ini, bisnis yang sangat menjanjikan, salah satunya tukang potong ya, salah satunya spa ya kan ya, Anda yang ketawa. Nah, tukang pijat sekarang menjadi laris luar biasa. Bayangkan, tukang pijat, orang sekarang banyak yang capek kerja, capek pikirannya, tukang pijat sekarang laris ya. Keuntungannya luar biasa. Hanya ngandelin minyak sudah untung banyak. Hanya ngandelin minyak untungnya banyak. Nah, minyak pijat ini nanti bisa menjadikan pusaka senjata istimewa bagi pemijat-pemijat, mulai dari pemijat yang ecek-ecek sampai profesional. Karena ini bagi pemijat pemula juga membantu. Nah, pokoknya ibu-ibu menjadi tukang pijat dadaan untuk bapaknya itu baik ya. Satu, sudah baik pahalanya ya kan. Atau sebaliknya, biasanya malah ibu-ibu minta pijat bapaknya. Yang penting bapaknya yang penting suami Anda, jangan suami tetangga, itu saja. Yang penting istri Anda, bukan istri tetangga. Itu yang penting ya. Nah, kules pijat itu seperti apa? Ini minyak yang langka, belum ada di NASA baru ini. Merupakan minyak dengan double fungsi. Loh, double fungsi Pak? Apa? Untuk pemijatan dan sekaligus untuk menutrisi kulit. Secara kandungannya nanti saya kupas. Ternyata kules pijat ini juga sangat efektif, agak cepat mengembalikan orang yang capek menjadi nggak capek, orang yang lemah lesu lelah menjadi nggak begitu lemah lesu lelah, yang kebugarannya yang kurang menjadi kembali. Wah, ini luar biasa. Jadi di samping pemijat itu sudah senang, tidak lama-lama mijat, pasiennya bisa banyak dia pijat. Yang kedua, yang dipijat juga senang. Senangnya apa? Kebugarannya cepat kembali. Nah, tapi kadang-kadang ya pinginnya lama. Kenapa? Alasannya karena pemijatnya bening Pak, cantik. Wah, kalau begitu beda cerita, digebuk sama istri nanti. Jadi beda-beda ini teman-teman. Jadi di samping memanjakan tukang pemijat, memanjakan yang dipijat pasiennya. Ini seperti apa? Yuk kita ikuti singkatnya. Manfaat khusus dari bahan kules pijat ini dan bahan utamanya apa sih sebenarnya? Oke, manfaatnya minyak pijat itu secara umum ya sebagai minyak pijat. Ya, sebagai minyak pijat tradisional yang istimewa ya, berizin Badan POM dan yang lain. Kalau manfaat khususnya apa sih? Oke, kita bahas sesuai kandungan kalau khusus ya. Oke. Yang pertama ada dari sisi kiri, dari sisi kiri saya. Kalau di Anda sisi kanan mungkin atau sisi kiri. Ada bahan utamanya yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun itu sudah tidak asing lagi. Di mana-mana yang namanya minyak zaitun itu sebagai bahan utama minyak pijat.
Jadi minyak zaitun ini sebagai dalangnya minyak-minyak pijat. Ini temanya kok Pak Bar dalang ya, dalang terus ini ya. Bahan utama pijat itu adalah minyak zaitun. Itu yang paling efektif, yang paling cepat untuk reaksi-reaksi di tubuh. Di samping minyak zaitun itu efektif dan bagus, dia lembut. Kalau dipakai pemijatan itu menyehatkan kulit dan membuat kulit itu lembab, tapi lembabnya tidak bikin orang menjadi terganggu ya badannya, pasangannya juga. Nah, oke, itu minyak zaitun. Ada banyak manfaatnya ya, untuk pelembab, vitamin, untuk kesehatan kulit dan yang lain. Nah, yang kedua ada minyak kelapa. Nah, minyak kelapa namanya coconut oil. Nah, itu kandungan utamanya yaitu sterol. Sterol atau fitosterol. Bahan aktif dia bersifat, kalau dalam pemijatan, saya tidak menyinggung untuk kesehatan dulu, tapi pemijatan dia mempercepat, menenangkan kulit, menenangkan otot-otot yang radang, menenangkan kelenjar-kelenjar di tubuh kita yang stres, yang mungkin kesleo atau mungkin bahasanya itu kenger atau mungkin agak salah tidur dan yang lain. Ini cepat sekali kalau pakai minyak kules ini, karena ada sterol menenangkan kondisi itu. Kemudian ada kandungan minyak serai, tahu ya serai ya, tapi minyaknya yang diambil, itu yang diambil adalah kandungan geraniol. Geraniol ini antibakteri. Jadi di samping minyak ini untuk pemijatan kebugaran, tapi juga melindungi tubuh kita dari yang namanya bakteri, yang namanya gatal-gatal, jamur dan yang lain. Terus pokoknya komplit ini. Ya, minyak yang memanjakan orang ini, yes, luar biasa. Ini senang tukang pijat ini. Saya sendiri juga sudah pingin coba sekaligus, karena saya sendiri sering pijat kalau keluar kota ngisi seminar dulu. Sekarang juga kadang-kadang masih ya. Jadi sangat ditunggu ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada minyak almond. Ya, kalau minyak almond teman-teman, ini terkenal sebagai minyak yang aman untuk anak bayi balita, dicampurkan dalam makanannya. Minyak almond ini juga terkenal untuk kesehatan kulit. Minyak almond ini juga terkenal untuk membuat wajah kulitnya menjadi awet muda. Banyak sekali kalau minyak almond ini. Nah, kalau dalam pemijatan ini vitamin E di dalamnya, vitamin C, vitamin B untuk menutrisi kulit dan sebagai pelembab dan membuat kulit itu tidak kering, tidak kusut. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi minyak yang bersifat untuk lulur pupur ini sangat ini nih ya. Di samping, jadi kalau seorang perempuan pingin kulitnya bagus itu kan, kalau spa, kalau pijat, kalau pupur itu kan menggunakan banyak ini ya, ada menggunakan body, ada menggunakan body oil dan yang lain. Ini kalau pakai minyak pijat juga hampir mirip, membantu juga, karena minyak pijat ini punya banyak kandungan vitaminnya juga. Kemudian ada minyak argan atau minyak adas. Minyak argan itu ada kandungan yang namanya histidin. Histidin itu kandungan yang bisa ketika dioleskan di bagian lambung itu bisa mengatasi kembung. Nah, makanya kalau teman-teman tahu minyak-minyak yang seperti ini, minyak argan itu digunakan untuk mengatasi kembung pada anak-anak kecil. Kemudian mengatasi kesleo dan mengatasi anti radang ya. Masalah pencernaan dan juga dia membantu untuk lambung bekerja efektif dan untuk membantu diet efektif. Nah, dan yang terakhir teman-teman itu ada minyak kayu putih. Nah, ini sangat penting teman-teman ya, minyak kayu putih. Nah, di sini minyak kayu putih dia berfungsi sebagai antivirus. Ini minyak lavender sepertinya, bukan kayu putih ya, daun lavender. Nah, ini sebagai anti virus, kemudian penghangat dan merilekskan otot. Dan di samping itu teman-teman, minyak ini ya juga berperan dia untuk mencegah terjadinya yang namanya
stres pada kulit. Nah, ini yang penting. Dan teman-teman, di dalam minyak kules oles ini di dalam minyak kules pijat ini dia juga ada kandungan yang namanya aroma lavender. Aroma lavender itu digunakan untuk menangkal atau membuat nyamuk itu tidak mau mendekat. Nah, jadi setelah Anda pijat, kalau di rumah Anda banyak nyamuk begitu ya, itu cukup, tidak perlu pakai bahan-bahan yang lain untuk mengusir nyamuknya. Cukup Anda langsung tidur, ini minyak ini juga bisa membantu. Ya. Nah, teman-teman yang saya cintai, ini minyak yang langka dan silahkan Anda pakai nantinya. Oke, pustakanya minyak zaitun dikenal sebagai olive oil, merupakan minyak yang didapat dari pohon olive, kemudian memiliki kandungan gizi diantaranya fenol, tokoferol, kemudian fitosterol, omega 3, omega 6, omega 9, dan lemak baik lainnya. Dalam pemijatan memiliki peran untuk membantu melembutkan kulit, merilekskan otot, dan merangsang aliran darah. Jadi di samping itu teman-teman, pijat tadi kandungan-kandungannya secara literatur itu juga untuk merilekskan otot-otot, aliran darah lancar. Itulah yang menjadikan tubuh kita menjadi bugar cepat, menjadi sehatnya juga sangat optimal. Kemudian kalau menurut Preach 2007, dalam minyak kelapa murni unsur antioksidan dan vitamin E masih dapat dipertahankan, sehingga jika digunakan sebagai pelindung kulit akan mampu melembutkan kulit. Nah, ini loh teman-teman, luar biasa. Oke, alhamdulillah 364. Ini masih banyak yang mau masuk lagi. Saya tunggu produk terakhir teman-teman. Setelah itu kita tutup ini sepertinya. Nah ya, tapi ada tanya jawab mungkin, insyaallah hanya beberapa ini ya. Oke, masih langsung kita lanjutkan ya. Oke, cara pakainya bagaimana ini minyak pijatnya Pak Bahar? Nah, dosisnya tuangkan pada telapak tangan secukupnya, ratakan pada bagian yang dikehendaki ya. Ratakan minyak disertai pijatan halus. Pijatan lebih kuat hingga terasa panas dan bisa merilekskan otot tubuh. Nah, bagi yang kesleo, yang ototnya terkilir, yang tangannya kaki terkilir dan yang lain, ototnya mungkin bermasalah dan yang lain, itu coba pakai kules pijat ini ya. Kemudian dipijat dengan tepat. Nah, teman-teman yang saya cintai, itu cara pakainya tadi, minyak pijatnya. Oke, 377 sampai 78 sampai 400 ya. Oke, peserta luar biasa, banyak luar biasa ini. Kita lanjutkan lagi teman-teman yang luar biasa ini. Yang terakhir, tentunya kita memiliki produk yang langka juga ya, yaitu wedang uwuh. Nah, ini satu-satunya wedang di NASA ini ya. Dari kemarin kita punya produk itu kopi ya, kopi, teh, kopi, teh, kopi, teh, kopi. Ya, sekarang kita punya produk yang namanya wedang uwuh. Ini jadi produk yang istimewa juga. Kenapa istimewa? Ini produk ini mungkin salah satu produk yang saat ini mendapat pengakuan rekor muri Indonesia. Ini produk di NASA, wedang uwuh ini. Ternyata wedang uwuh dapat rekor muri, ini luar biasa. Nah, ini serius ini Pak. Iya, serius. Ada ya, teman-teman yang saya cintai. Wedang uwuh. Wedang Pak, biasa ini Pak. Iya, tapi begini teman-teman ya, begini yang perlu teman-teman ini dengarkan secara naluri hati ya. Tidak sekedar wedang semacam wedang uwuh yang Anda mungkin sudah pernah minum di beberapa tempat yang Anda temui. Tidak, saya pribadi bicara seperti ini, saya tadi sahur saya minum ya. Memang betul-betul berbeda. Ini bukan unsur promosi mempengaruhi, tidak. Ini real. Kalau yang saya rasakan nyatanya, wedang ini lebih nendang rasanya di lidah itu ya, khas. Kalau di misalkan wedang uwuh biasa
Mungkin ada yang enak banget, tapi mungkin Anda coba yang ini, mungkin akan memiliki sensasi luar biasa sendiri. Jadi betul-betul luar biasa. Tapi pesan saya, kalau Anda membuat wedang uwu ini, airnya jangan terlalu banyak ya. Mungkin kalau ya sekitar 150 mili ya airnya. Kalau terlalu banyak juga ya enggak nikmat ya. Nah, wedang uwu di NASA ini salah satu wedang hadir yang langka juga. Dia hadir dengan dua sediaan bubuk sama sediaan original. Jadi masih dalam bentuk betul-betul originalnya ya, campuran-campuran kayu manis dan yang lain. Ini sebagai minuman herbal berkhasiat. Jadi izinnya sebagai minuman herbal ya, berkhasiat, minuman seduhan, minuman botanikal yang istimewa ya. Di sini teman-teman, yuk kita dalami mulai dari sejarahnya ya. Kalau minuman itu harus ada sejarahnya. Nah, historinya, sejarahnya, adanya banyak minuman yang beredar di Indonesia, namun tidak semua menjamin sebagai minuman yang telah teruji, terbukti. Nah, inilah wedang uwu NASA sudah mendapatkan rekor muri dengan melibatkan kurang lebih 9.178 orang responden di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dengan berbagai sponsor lembaga BUMN seperti Pertamina, BNI, pihak swasta seperti PT Reliance Insurance, dan tentu tambah NASA, teman-teman. Nah, ini seperti apa sesungguhnya wedang uwu ini kalau kita memahaminya? Wedang uwu ini merupakan minuman khas Jawa, Jogja, tepatnya daerah Imogiri, sebuah daerah Imogiri yang sangat tepat digunakan untuk menemani waktu santai Anda dengan kualitas unggul, terjamin dengan penghargaan rekor muri Indonesia. Sebagian orang mengenal Imogiri ini sebagai tempat makam-makam para raja memang. Tapi wedang uwu ini memang teman-teman itu khas wedang Jawa, memang Jawa. Tidak Jogja saja yang punya bisa buat uwu, tapi Jogja itu salah satu daerah di Imogiri ini adalah terkenal wedang uwunya. Dan kalau di Jogja misalkan di samping ada terkenalnya bakpia patok, kemudian ada juga wedang kopi tubruk. Sebenarnya wedang uwu itu keistimewaan Jogja juga, dimana ini kalau Anda mencari yang istimewa cikal bakalnya di daerah Imogiri ini luar biasa. Nah, ini tidak perlu Anda mencari sesulit itu. Sekarang akan hadir wedang uwu ini di tangan Anda masing-masing, langsung sampai melalui paket masing-masing. Maksudnya adalah kalau Anda order ini, Anda bisa merasakan wedang uwu khas Yogyakarta di Imogiri ini yang menjadi keistimewaan NASA. Jadi banggalah menjadi bagian dari NASA, karena NASA memiliki keunikan-keunikan yang selalu mengunggulkan produk anak negeri ini. Belilah Indonesia, inilah istimewa. Oke, wedang uwu ini tidak terlalu rumit untuk dipahami, cukup wedang untuk kesehatan, namun memiliki manfaat khusus dan manfaat bahan-bahannya yang istimewa. Wedang uwu ini dirancang sedemikian rupa, tidak sekedar seperti wedang uwu biasa, tapi dicampur dengan ada bahan kayu secang, ada bahan kayu manis, ada bahan jahe, ada bahan cengkeh ya, ada bahan cengkeh, dan ada juga yang namanya daun khusus, daun argan ya. Ini yang sangat penting teman-teman yang saya cintai. Sebentar. Oke. Mulai dari sisi kayu secang, teman-teman. Kayu secang ini ada bahan aktif namanya polifenol, kemudian alkaloid, dan ada beberapa kandungan yang lain, polifenol, alkaloid, kemudian flavonoid,
Dia memiliki peran kalau di dalam wedang uwu ini sebagai mengatasi radang tenggorokan. Jadi kalau permasalahan radang tenggorokan, permasalahan suara mungkin hilang habis presentasi ya, atau mungkin serak atau mungkin gatal, wedang uwu ya. Jadi temennya teh gurah ini ya, temennya ya. Tapi wedang uwu ini memang dia kombinasinya lebih banyak herbalnya, mungkin istimewa di sini wedang uwunya ya. Jadi radang tenggorokannya di situ. Nah, keistimewaannya beda-beda. Kemudian ada lagi kayu manis. Kayu manis di sini diambil aroma manis ya, aromanya yang manis. Aromanya ini ternyata kalau diminum itu membuat asam lambung bisa agak berkurang ya. Kemudian menjadikan sakit perut di lambung itu menjadi sembuh. Kemudian sinusitis, untuk masalah sinusitis juga kayu manis ini berperan, sama untuk diet. Karena apa? Kayu manis ini memiliki kandungan fitosterol yang membantu membuat lemak-lemak di perut kita itu untuk cepat dilarutkan, dibuang. Kemudian ada lagi yang namanya jahe ya. Jahe ini kita kenal sebagai bahan utama ya, di mak urut ada. Kemudian jahe ini kalau di wedang uwu dia kandungan sineol, zingiber, itu mengatasi sumbatan di aliran darah, kemudian mengatasi radang sendi. Nah, kemudian ada daun. Di sini ada yang namanya daun pala. Daun pala di sini teman-teman, ekstraknya itu dia memiliki beberapa kandungan senyawa aktif yang bisa membantu masalah batuk berdahak. Ini salah tulisannya, mohon maaf, batauk tapi yang benar batuk. Kemudian mengatasi dahak yang bermasalah seperti masalah TBC, masalah ISPA, nah, itu sangat penting. Kemudian mengatasi nyeri haid. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri ketika kondisi haid, kondisi hamil ya, itu bisa diminum wedang uwu ini. Kemudian mengatasi insomnia. Jadi kalau masalah-masalah susah tidur, itu di samping dulu kita bisa pakai resep beras merah, kordimun, coba dibantu pakai yang namanya wedang uwu ini. Dan yang terakhir adalah ada kandungan cengkeh. Nah, aroma khas cengkeh ini bisa membantu melegakan paru-paru. Jadi kandungan aroma khas cengkeh ini dia merangsang paru-paru untuk membuka alveoli. Alveoli itu lubang-lubang yang ada di paru-paru untuk bisa kebuka, untuk bisa lebih lancar oksigen dan aliran darah, pertukaran oksigen masuk ke dalam darah itu lebih lancar. Kemudian menyehatkan paru-paru, kemudian juga sebagai detox untuk nikotin-nikotin yang ada di paru-paru. Jadi kalau perokok berat, di samping bisa minum klorofil, juga bisa minum binek, berisikan nektar, juga dia bisa pakai wedang uwu ini, teman-teman yang saya cintai. Kemudian kalau aroma khas cengkeh juga membuat tubuh menjadi lebih hangat. Kalau hangat itu biasanya membuat kebugaran lebih meningkat, dan stamina pun juga akan berpengaruh, akan menjadi lebih optimal. Oke teman-teman yang saya cintai, ini produk-produk launching yang baru-baru 3 ini yang istimewa. Sebenarnya ada satu yang nanti belum, ada beberapa, tapi satu yang belum saya masukkan ke slide ada lagi. Nah, itu menjadi poin penting, yaitu namanya Fit-C 500 mg khusus untuk booster kekebalan tubuh di masa pandemi ini, yang sangat efektif membantu keefektifan vaksin. Fit-C. Nah, Fit-C itu khusus nanti dia sebagai produk untuk sementara, untuk support pembelian produk baru-baru yang banyak dapat itu. Nah, itu sebagai Fit-C murni. Nanti kalau ada yang tanya jawab lewat WA juga boleh kalau itu. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya untuk wedang uwu. Cara minumnya seperti apa sih sebenarnya? Cara minumnya, karena tadi subuh saya sahur. Kalau subuh nggak boleh sahur ya kan. Sebelum subuh itu saya sendiri minum. Cara minumnya adalah tuangkan 1 saset atau 1 kemasan, kan ada 2 ya, ada yang bubuk, ada yang original, itu bentuknya itu kemasan ya. Tuangkan 1 saset wedang uwu
kemudian tuangkan 200 ml air panas ya. Kalau bisa, ini saran saya, kalau Anda membuat wedang uwu ini, air panasnya betul-betul sampai betul-betul panas gitu. Jangan mendidihnya jangan nanggung. Kalau mendidihnya airnya nanggung, ini rasanya sangat berbeda, dan nanti untuk kesehatan juga tidak pengaruh banyak. Tapi kalau panasnya betul-betul yang sampai betul panas ya, mendidihnya optimal, maka seduhan ini menjadi istimewa manfaatnya. Kemudian poin yang ketiga, tambahkan gula bila perlu. Tapi kalau yang khusus yang saset itu tidak perlu gula karena sudah ada gula batunya. Tapi kalau yang yang kemasan juga ada deh, yang kemasan juga ada gula batunya. Tapi kalau bila perlu misalkan ditambahkan juga boleh. Ya, aduk hingga rata ya. Aduk hingga rata. Ya. Kemudian tutup seduhan kurang lebih 5 menit. Nah, ini kalau di dalam kemasan teman-teman, itu tidak ada anjuran untuk ditutup dulu sebelum diminum. Tapi ini tambahan, saya sarankan karena ini sangat membantu ketika pas aroma-aroma wedang uwu ini awal-awal mau menguap, itu aromanya kalau kita tutup bisa masuk, bisa menyatu dengan wedangnya itu, yang membuat wedangnya itu lebih nikmat. Sama seperti ini dulu saya pernah mencontohkan di seminar, itu adalah kalau minum cola skin tea. Ya, jadi pengalaman itu. Jadi ketika lebih ditutup 5 menit dulu baru diminum, itu istimewa. Minumlah minuman yang keenam adalah minuman siap dinikmati. Oke, teman-teman yang saya cintai. Pak, ini kalau diminum bersama dengan makan boleh-boleh. Jadi salah satu produk dinasa yang bisa dikonsumsi dekat dengan makan itu ya ini. Yang lainnya kalau suplemen kesehatan kan untuk dekat dengan makan itu kan sebenarnya kurang efektif, lebih berjarak. Kalau ini, wah ini bisa dekat dengan makan atau yang lain jauh diminum saat santai, itu juga sangat enak. Oke teman-teman yang saya cintai, nah ini sudah di penghujung pembelajaran kita ya. Tentunya teman-teman yang saya cintai, ini menjadi sebuah akhir dari tatap muka dengan saya pribadi ya. Saya kangen dengan teman-teman ini ya. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau untuk tanya jawab, oke, ini sudah ada langsung yang mengajukan pertanyaan. Oke, mungkin tanya jawab ini mohon maaf betul karena sebenarnya launching, kalau sifatnya launching itu kan tanya jawabnya itu kan di saat diskusi kapan gitu ya. Nah mungkin bolehlah mengajukan momen untuk diskusi khusus, itu boleh ya nanti ya, mau dengan saya atau mau dengan teman-teman yang lain, yang konsultan yang lainnya juga boleh ya. Oke teman-teman yang saya cintai, setidaknya saya buka pertanyaan 5 pertanyaan saja ya. Nanti setelah itu kita tutup, dan mohon kerelaannya para leader-leader untuk bisa memaklumi ya. Yang pertama, karena pertanyaan yang saya akan baca ini yang mulai dari yang setelah selesai ini, yaitu Bu Rini. Bu Rini, terima kasih pertanyaannya yang baik. Dicampur royal jelly, royal honey, bisa apa tidak Pak? Untuk apa ini maksudnya? Wedang uwu ya? Bisa. Mau dicampur royal honey juga bisa. Ya, jadi wedang uwu ini lebih cenderung mau campur itu oke ya. Tapi jangan Anda campur-campur banyak. Karena apa? Ya, rasanya menjadi nano-nano. Karena wedang uwu itu yang dicari, yang pertama adalah kenikmatan rasa, jujur saja. Yang kedua adalah dia adalah nanti manfaat herbalnya sebenarnya itu. Tapi kalau dicampur banyak sekali, ya rasanya menjadi kacau nanti. Ya tapi ya tidak apa-apa kalau mau dicampur ya. Yang penting tidak dicampur ini ada aki aja ya kan. Oke, Khairul Laili, Pak Bahar, saya mau tanya, untuk diproenzim selain diteteskan di bawah lidah, apakah juga bisa diteteskan di luka, misalnya luka di kaki? Bisa, ya, bisa, karena dia memiliki kandungan antiseptik, antibakteri tadi yang dari beberapa herbalnya ya. Jadi bisa. Namun berbeda loh teman-teman sama di lecithin misal. Kalau lecithin itu perannya dia untuk, kalau ditetes dia untuk bahan selnya. Kalau Sunpro juga bisa, NSTM juga bisa. Beda-beda, tapi kalau Sunpro dia sebagai antioksidannya,
Jadi kalau ada bakteri virusnya, kalau di di NSTM dia sebagai pembersih luka. Jadi kayak semacam Revanolnya kalau di NSTM itu dia kan penetral karena elektrolit ya, HCl-nya itu loh ya, NaCl-nya, mohon maaf bukan HCl-nya, NaCl-nya. Kalau di deproenzim dia akan berperan sebagai satu antiseptik ada, kedua dia berperannya sebagai enzim. Jadi emultor, katalisator untuk sel-sel yang luka ini bisa beregenerasi dengan cepat bila mana sel-selnya sudah siap beregenerasi. Kemudian pertanyaan ketiga. Oke, terima kasih yang hadir hampir 400 tadi, alhamdulillah. Pak, untuk minyak kules bisa untuk bayi? Ya bisa Bu Ziza, ya bisa. Ya, yang penting Anda punya bayi ya pasti ya. bayi gerang atau bayi gerang juga bisa pokoknya ya. Pokoknya minyak kules ini dasarnya minyak untuk pijat ya, untuk siapa-siapa boleh. Tidak ada larangan-larangan. Yang tidak boleh kalau pakai minyak pijat minta ke upline, itu nggak boleh sebenarnya ya kan. Karena minyak pijat itu kalau dipakai orang banyak itu ya kayaknya kok gimana begitu ya. Pak, infonya terima kasih, baru siap order. Terima kasih. Kemudian terima kasih Ibu menyusui. Ibu Isnaini Hidayati, Ibu menyusui apakah boleh minum wedang deproenzim Pak? Terima kasih. Boleh ya, tidak ada kandungan yang membahayakan untuk kondisi hamil maupun ibu menyusui ketika minum wedang ketika minum enzim. Namun kalau enzim itu sifatnya kan untuk juga bersifat kalau izinnya itu cairan obat. Tapi kalau enzim itu kalau untuk ibu hamil menyusui ya dosisnya jangan banyak-banyak ya, hanya untuk sekedar minum hanya sekedar untuk penjagaan aja, pemeliharaan ya. Ibu Hening, terima kasih loh Bu Hening ya. Kules pijat baunya kayak apa ya Pak? Yang hangat atau tidak? Nah, tadi kan hangat ya. Apalagi yang mijat itu suami Anda, Pak Joni. Itu pasti hangat sekali. Nanti nambah anak lagi nih. Tapi belum boleh loh Anda. Ini sepertinya anaknya kan masih usia belum 2 tahun nanti ya. Hati-hati. Yang lain Pak, iya ya. Boleh. Jadi kalau baunya itu dia khas, agak wangi karena ada bau aroma lavendernya. Jadi kalau Anda pernah tahu bau aroma lavender ya kurang lebih begitu karena ada kandungannya lavendernya, begitu ya. Ibu Rizky Andri Hasnipita Nasa. Ibu Rizky ya. Maaf Pak, saya mau tanya, tadi saya lambat hadir menyimak kules urut bisakah untuk mengatasi sakit pinggang? Ya, memang justru di situ sakit pinggang ya. Jadi ini pertanyaan bagus ini ya. Salah satu kandungannya minyak tadi itu ada yang namanya minyak minyak adas. Tadi sebenarnya belum saya sebut. Minyak adas itu dia di beberapa literatur dipercaya dia membuat ada kandungan minyak adas itu membuat otot dan radang di sendi itu dia lebih untuk membuat lebih lemas kondisi ototnya, kemudian belikat di sendi-sendinya itu juga bisa dia oli sendinya bisa terangsang terproduksi sehingga satu sisi ototnya membuat dia menjadi lebih rileks, rasanya tidak begitu sakit lagi. Yang kedua, sendinya dia bisa dilumasi lagi. Namun teman-teman, menyambung dari pertanyaannya Bu Rizky ini bagus. Pesan saya, minyak pijat ini akan optimal ya, hasilnya akan enak. Itu juga kadang tergantung sama si pemijat loh ya. Karena si pemijat ini kan manusia ya, beda-beda. Artinya apa? Jangan sampai pemijat ini salah caranya mijat begitu itu kan, karena salah pijat itu bermasalah juga. Walaupun minyaknya bagus, kalau salah mijatnya juga bikin sakit juga kan gitu.
Tapi setidaknya pemijatnya ini juga ngerti pijet lah ya, ngerti urat-urat pijat atau apa ya. Nah, ya pemijat yang handal itu biasanya dia memiliki apa ya, keturunan riwayat-riwayat dari keluarganya pemijat. Ya, biasanya dia handal ya. Oke, pertanyaan berikutnya, banyak sekali nih kalau ya marfuatin ya NC. Wah, ini gimana ini, banyak sekali ya. Besok kita adakan sendiri ini ya. Oke, saya bonusin ya, 2 lagi lah. Ibu marfuatin iswantin, terima kasih Ibu ya. Pakai air panas yang benar-benar mendidih untuk menyeduh wedang kuwu agar kandungan herbalnya bisa benar-benar larut sempurna. Iya, tadi sudah ya. Elsa di plus NASA, Pak mau tanya, enzim bisa buat telinga yang langsung diteteskan kah? Pak, bisa, karena dia itu kalau enzimnya untuk di telinga itu kan dia sifatnya lebih ke arahnya untuk di antioksidannya itu. Tapi begini teman-teman, ini karena di Facebook ya live, kalau kita untuk mempromosikan itu sesuailah dengan kode etik promosi, artinya sesuai dengan izinnya. Misalkan digunakan untuk nutrisi cairan obat dalam, ya sudah itu. Artinya kalau untuk manfaat tambahannya Anda kupas dari sisi herbalnya tadi loh yang saya sampaikan tadi ya. Nah, Anda bisa dengarkan apa cuplikan ulang muternya sehingga Anda bisa menulis itu kan begitu. Kemudian oke, Dianawati, Bu Diana ya, sehat ya, yang di Mojokerto. Assalamualaikum Pak, semangat pagi. Untuk step konsumsi Depro enzim bebarengan dengan NSTM atau Sunpro atau produk herbal NASA lainnya bagaimana Pak? Iya, enggak apa-apa. Jadi NSTM mau dibarengkan dengan Depro itu juga oke. Tapi kalau step jangan lupa loh, NBP-nya kok nggak ada, ini di mana? Step itu problem di saraf juga, di kelenjar saraf, lapisan saraf itu perlu NBP ya. Sebenarnya ini ditambahkan NBP nanti ya, boleh di proenzimnya diberikan di step. Tetesnya sesuai 5 tetesan ke atas ya. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya yang hadir di sini, terutama para stokis center, para stokis yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami kangeni juga, karena Anda ini adalah salah satu tonggak besar kami di lapangan. Dan apapun kondisi kita, yuklah kita berpikir positif di kondisi pandemi ini. Kemudian yang kedua, kita harus tetap kreatif. Yang ketiga, kita harus tetap belajar motivasi. Yang keempat, kita juga harus betul-betul semangat totalitas, tetap semangat dalam kondisi apapun, dimanapun. Selama kita masih hidup, kita berkewajiban untuk tetap semangat memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Dan yuk kita bersama-sama dengan NASA ini, dengan doa-doa kita bersama, dengan pikiran positif kita bersama-sama, yuklah berjuang bersama-sama kembali. Mulailah kita dari nol lagi ya enggak apa-apa ya, karena di kondisi pandemi ini membuat kita seolah itu mengingatkan betapa bersyukurnya di bisnis NASA ini bisa membuat Anda sepahit-pahitnya tetap bisa hidup dengan layak di keluarga masing-masing. Dan itu tentu berkat Anda juga ya. Kita hanya membantu sebagai pelayan, dan kita teman-teman yang saya cintai, mohon maaf ya bila mana kita ketika konsultasi ada keterlambatan dan yang lain, mungkin karena kesibukan dan banyaknya konsultasi. Dan tentu kami tetap akan meningkatkan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan kepada Anda. Dan tentu teman-teman di apa yang saya presentasikan ini, semoga Allah memberikan jalan presentasi ini sebagai motivasi baru, bertatap muka dengan saya menjadi motivasi baru bagi Anda, setidaknya melihat ya wajah orang yang positif harus menjadi positif. Kalau kata ulama-ulama kiai saya, kalau kita melihat wajah ulama itu menjadi ngaji gitu ya, jadi menjadi motivasi tersendiri. Oke teman-teman yang saya cintai,
Semoga Anda diberikan kesehatan selalu, ketabahan selalu, kecerdasan selalu, kesabaran selalu. 4 itu ya. Ketabahan selalu, kesehatan selalu, kecerdasan selalu, kesabaran selalu. Ya, itu yang paling 4K ya. Ya, apa aja tuh Pak tadi? Nanti Anda bisa ya. Ya, karena ada videonya ya. Tidak perlu saya ulangi lagi. Oke, terima kasih. Salam hormat, salam semangat, dan untuk yang berpuasa khususnya selamat menjalankan puasa sepenuh hati, sepenuh pikiran. Jadikanlah puasa ini sebagai betul-betul bahan detoksifikasi tubuh Anda, detoksifikasi pikiran Anda, dan detoksifikasi hati Anda. Bagaimanapun sesuatu yang negatif kita patahkan di saat-saat puasa ini. Tidak ada salahnya di situ. Oke, teman-teman yang saya cintai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini kebersamaan kita yang cukup singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.